Halo pemirsa, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Doni Dekese dalam Prime Time Talk edisi malam hari ini. Pemirsa, sejumlah kendala dan insiden muncul baik sebelum maupun pasca pelaksanaan pemilu serentak. Bahkan ratusan petugas pelaksana pemilu dilaporkan sakit dan meninggal dunia lantaran kelelahan. Alih-alih dengan alasan menghemat biaya dibandingkan pemilu sebelumnya, namun kenyataannya justru banyak korban berjatuhan. Belum lagi kendala teknis lain seperti distribusi logistik hingga pemutakhiran data. Atas hal inilah sejumlah pihak mendesak agar sistem pelaksanaan pemilu diubah. Bahkan jika diperlukan, diterapkan melalui mekanisme elektronik atau e-pemilu. Seperti yang sudah diterapkan pada ujian nasional hingga pelaporan pajak secara elektronik. Kita akan membahasnya bersama saya telah hadir di studio Berita 1 TV, yaitu Kakak Suminta, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP. Dan nanti juga akan bergabung bersama kita Arief Wibowo, anggota Komisi 2 DPR RI. Dan sudah terhubung bersama kita juga melalui sambungan telepon Frits Edward Siregar, Komisioner Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Pak Kakak, apa kabar? Alhamdulillah. Selamat bergabung di studio. Terima kasih. Terima kasih sudah berjuang sampai ke studio ya. Luar biasa. Kalau macet tidak bisa diprediksi. Ya. Hasil pemilu juga bisa diprediksi tapi belum bisa hasil finalnya kita ketahui. Iya, Ya kan? Pemilu yang demokratis memang demikian. Mas. Nah, Bahwa itu namanya pemilu demokratis. Itu adalah pemilu yang bisa diprediksi prosesnya, tapi hasilnya tidak diprediksi. Oke. Berbeda dengan yang tidak demokratis. Tapi saya tidak mau bahas soal hasil ya. Tentu, ya. Yang harus kita evaluasi sekarang adalah salah satu catatan merah kita juga adalah ada beberapa korban yang berjatuhan. Nah, dari sisi Anda yang memantau pelaksanaan pemilu sendiri, apa yang bisa kita evaluasi, kita perbaiki dari pelaksanaan pemilu kita? Pertama kita ya turut berduka ya dengan saudara-saudara kita yang dengan penuh dedikasi menyampaikan memberikan bahkan yang terbaik dari dirinya sehingga kelelahan dan lain sebagainya. Itu belum termasuk yang sakit dan kemungkinan juga mengalami tekanan psikologis. Tapi kita coba melihat apakah ini baru pertama terjadi atau sebenarnya merupakan sesuatu yang sudah jadi. Dari pemantauan kami ini dari pemilu ke pemilu, namanya kelelahan penyelenggara pemilu, khususnya di tingkat bawah, di KPPS, ini merupakan sesuatu yang bukan biasa, tapi memang terjadi. Hanya kita perlu melihat bahwa mungkin frekuensi dan kuantitasnya saat ini nampaknya cukup tinggi. Karena memang kita juga tidak punya angka sebenarnya, tapi saya melihat hampir jarang terdengar angka sampai ratusan. Tapi saat ini kan ratusan orang yang menjadi korban. Artinya ini kan pemilu serentak ya. Betul, harus kita kaji benar-benar sebenarnya penyebabnya apa. Apakah memang karena beban kerja yang memang begitu besar, ataukah memang ada hal psikologis lain? Karena kan kalau dari sisi matematis, 4 kotak surat suara ditambah dengan 1 lagi surat suara. Artinya kalau 4 surat suara tambah 1 surat suara dan lebih kecil di suara-suara pilpres, maka ini artinya hanya tambah 20% kalau dari beban kerja. Nah kalau dari 20% sebenarnya maksimal sebelumnya adalah 500 dalam pileg. Nah sekarang diturunkan menjadi 300. Tapi tentu saja tidak sederhana itu. Ya, mungkin tapi saja. Kan urusan kesehatan tidak ada statistik seperti tadi begitu Ya, kan. betul. Urusan kesiapan fisik dan mental seorang kan beda-beda. Anda menyaksikan sendiri kan di lapangan bagaimana seorang atau petugas yang ada di TPS itu betul-betul harus mendedikasikan dirinya. Karena di tengah pelaksanaan pemilu yang harus berlangsung jujur dan adil, tentu kan banyak juga tekanan-tekanan dari publik begitu kan. Sistem apa sih yang bisa mengawal agar siapapun orang yang bertugas berdasarkan pengalaman-pengalaman di lapangan ini tidak mengganggu sampai ke fisik orang misalnya? Ya sebenarnya yang paling utama itu adalah orang itu kelelahan fisik. Itu juga biasanya berhubungan dengan kelelahan psikis. Nah kalau kita lihat jangankan petugas KPPS, masyarakat pun pada saat ini saya pikir dari sisi kelelahan politisnya itu lebih tinggi daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Sehingga penambahan 1 surat suara ini, saya menghitungnya tidak 1 suara 1/5, tetapi hampir mungkin lebih dari 1 surat suara. Artinya mungkin saja menjadi 2 kali bebannya. Jadi bukan 500 maksimal harus menjadi 300, tapi 200 maksimalnya. Bebannya ini akan lebih bisa ditangani sebenarnya. Kalau kita menggunakan analogi beban kerja. Tetapi problemnya bukan sekedar beban kerja. Andaikan 200 maksimal, maka kita membayangkan dengan 813.000
TPS akan membengkak lagi menjadi jutaan TPS. Nah ini kan sudah ada yang mengeluh, kalau kami harus datang ke MK dengan membawa berapa kontainer, alat berapa bukti. alat bukti. Nah ini kan juga problem yang harus dihitung. Artinya ya memang kita harus kaji, dan tentu saja misalnya saja ada yang membicarakan tentang teknologi, bahwa umat manusia bagaimanapun tidak mungkin bisa menolak teknologi. Tetapi tentu saja demokrasi ini tidak sekedar urusan teknologi, tidak hanya sekedar berbicara tentang teknik-teknik pemungutan suara, tetapi juga psikologisnya. Seperti pertanyaan untuk teknologi itu begini, dari tahun 2009 pernah muncul itu, 2014 muncul kembali, dan kita tidak pernah menggunakan itu. Anda sendiri secara pribadi mendukung tidak penggunaan teknologi, termasuk teknologi informasi dalam pelaksanaan? Tentu saja sebagai pemantau pemilu berharap bahwa pemilu yang dilakukan itu adalah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Oke, saya tidak tahu apakah Bawaslu akan mengamini statement Anda. Kita langsung tanyakan ke Pak Frits ya. Pak Frits, apa hasil catatan evaluasi yang bisa Anda sampaikan kalau misalnya usulan terkait dengan pelaksanaan pemilu itu dengan menggunakan teknologi informasi? Katakanlah jadinya pemilu elektronik atau e-pemilu, Pak Frits. Terima kasih Bang, selamat malam juga untuk Bang Kakak. Selamat malam Bang Frits. Seharusnya pertanyaannya kan harus ditujukan ke KPU untuk bisa menjawabnya. Nah, tapi kan kalau kita melihat Bang, proses pemilu ini kan bukanlah sekedar proses mencoblos. Ya kan, itu adalah satu series dari berbagai kegiatan. Kami dari Bawaslu belum bisa kira-kira kasih komentar, kira-kira bagaimana evaluasi yang seharusnya dan bagaimana sebaiknya. Kenapa? Karena kita mau melihat sampai akhir daripada sebuah tahapan. Tapi kalau ditanya kira-kira bagaimana pendapat Bawaslu soal ini, kita harus melihat Bang bahwa proses pemilu kan terkait dengan misalnya logistiknya, soal pelatihan untuk KPPS-nya, ini juga pelatihan untuk pengawas TPS, kemudian bagaimana proses kampanyenya, kemudian bagaimana soal penyimpanan barangnya, misalnya contohnya misalnya salah satu dasar kenapa KPU itu pindah dari kotak seng kepada kotak yang terbuat dari duplex, karena soal penyimpanan pasca pemungutan. Jadi sekarang kita kalau mau melihat ini, posisi ini, kita melihatnya apa yang tujuannya mau dicapai, Bang. Apakah soal untuk memproses soal pemilunya? Apakah misalnya dengan menurunkan jumlah pemilih dari 300 menjadi 150, apakah akan menyelesaikan jawaban? Ataukah karena kita memindahkan dari pilegnya dan dipisah antara yang bersifat nasional dan bersifat lokal itu dipisahkan, itu akan menjadi jawaban dari sebuah persoalan. Jadi kalau kami melihatnya bahwa dalam konteks ini kita harus melihat setiap tahapan pemilu itu ada fase-fasenya gitu, dari fase pendaftaran, fase kampanye, fase pemungutan, fase untuk rekapitulasi. Tujuan yang mau dicapai dengan e-voting itu apakah bisa menjawab semuanya? Itu kan masih perlu menjadi Pak Frits, bukankah kalau misalnya penyelenggaraan pemilu itu dilakukan secara elektronik, pengawasan pemilu juga bisa dilakukan secara elektronik, lebih memudahkan fungsi dan proses pengawasan pemilu itu sendiri? Proses pemilu kan bukan sekedar proses memvoting, Pak. Tapi ada kepercayaan terhadap sebuah proses. Itu yang harusnya kita lihat. Pada saat kepercayaan itu tidak ada, kita punya backup-nya misalnya. Iya kan? Kemudian backup di mana orang bisa melihat, oke, dia tidak setuju sama C1-nya, bagaimana backup-nya? Itu kan salah satu yang klasik lah misalnya. Kenapa kita masih memakai ballot paper misalnya? Karena apabila ada ketidakpercayaan terhadap sesuatu, kita bisa buka kotak dan kita bisa melihat bahwa, oh ya benar, ada C1 planonya. Kalau tidak percaya sama C1 planonya, ayo kita hitung kembali surat suaranya. Itu kan salah satu konsepnya. Apakah kepercayaan kita saat kita sudah memvote dan ternyata tidak ada yang kita bisa verifikasi, apakah kita sudah sampai kepada level itu, Bang? Kepercayaan kepada sistem yang sedang berlangsung. Iya. Artinya dari sisi masyarakatnya sendiri, peserta yang memberikan suaranya itu sendiri, menurut Anda siap atau belum siap sih untuk memigrasikan soal trust tadi ke sistem yang berbeda dibanding sebelumnya? Kalau saya melihatnya bukan soal siap atau tidak siap, Bang, tapi juga melihat bagaimana tentang KPPS-nya dan juga melihat kepada peserta pemilunya.
Oke. Ini kan kita ngomong kepada partai politiknya. Iya. Apakah partai politik siap untuk seperti itu gitu loh? Karena partai politik lah yang paling banyak berjuang untuk dalam menentukan paslonnya gitu loh. Apalagi dalam untuk menentukan caleg-calegnya. Itu kan juga ini kan sebuah kesepakatan yang bukan saja menjadi tanggung jawab para penyelenggara, tapi juga para peserta pemilunya dan masyarakat. Ini kan harus berkumpul semua dulu, Bang. Karena ada pra sebelum pemilu. Misalnya pra sebelum pemilu adanya paradigm yang baru misalnya. Atau kemudian muncul kepada karena e-voting harus ada investasi kepada teknologi yang ada. Apakah kita siap dengan itu? Kemudian habis itu apakah siap misalnya habis dengan sebuah proses e-votingnya siap dengan sebuah alat yang dibeli puluhan triliun misalnya, kemudian itu disimpan dan hilang misalnya. Itu kan sebuah harga yang harus dibayar juga. Itu adalah sebuah konsekuensi daripada e-voting. Jadi bagi saya e-voting itu sebetulnya bukanlah sesuatu kegiatan yang pada hari H saja, tapi jauh sebelum dan jauh sesudah dari hari pemungutan suara adalah sebuah konsekuensi yang harus dipikirkan oleh pembuat undang-undang. Ya, baik. Pak Frits, tetap bersama kami. Pak Kakak, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Prime Time Talk segera kembali sesaat lagi.